di SMA, elektrolisis itu kayak gimana lu jawab? Menentukan mana reaksi di katoda dan anoda? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Lupa. Fungsi elektrolisis sebenarnya sangat berperan sekali. Ada satu logam yang spesifik kita bisa pakai dengan pemurnian logam. Yang ambil sampel air kemudian murnikan logam. Cuma di sini diberikan arus ya. Kutub positifnya adalah anoda ya, kutub negatifnya adalah katoda. Jadi kalau di SMA mungkin hafalan ya atau di Google ya. Senap ya, katoda negatif, anoda positif gitu kan. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya perbedaan antara sel plasma sama elektrolisis, katodanya sama anodanya, jadi berbanding lurus dengan arah arus ya. Jadi kita kan tahu elektron itu akan menemukan kutub positif. Jadi saat karena kalau yang ini kan jadi arus ya. Jadi elektron yang dihasilkan dengan kita kutub positif kemudian jadi arus. Ini kan jadi arus. Nah kalau ini elektron arusnya sejalan dengan arah elektron, arah aliran elektron. Jadi arus sama arah aliran elektron sama ya. Nah, kembali ke sini. Yang susah itu biasanya adalah menentukan mana reaksi di katoda, mana reaksi di anoda. Elektrolisis. Kenapa? Karena ini kan dikasih arus. Kalau dikasih arus, berarti kan dia bereaksi, ada potensial. Itu bagaimana dia harus menghasilkan potensial yang tinggi, potensial yang besar. Jadi kita harus mencari potensial sel standarnya yang paling positif biar dia spontan dari potensial reduksi penyusunnya. Nah di sini K2SO4 itu ada apa saja? K plus ada SO4 2-min kan? Kalau dari K2SO4. Jadi K2SO4 itu kan dari K plus jadi SO4 2-min. Tapi dia dalam fase akuos. Akuos itu kan ada air ya. Karena mengandung air, air juga memiliki potensial. Kalau dia terreduksi atau dia teroksi, ya. Kemudian air. Nah, air kalau terreduksi begini. Jadi ada kandidat potensial reduksinya si K+, ada juga potensial reduksinya si air saat dia terreduksi. Ya. Kemudian ada juga potensial reduksinya si SO4 2-min dan ada potensial reduksinya H2O saat teroksidasi. Kenapa? Karena dari potensial ini kita mau menghasilkan potensial sel standar yang paling positif dari potensial reduksi katoda dikurangi potensial reduksi anoda. Kemarin kita sudah belajar itu. Mana yang menghasilkan paling positif. Nah, jalannya ion, kan di sini dia jalan bentuk ion kan K2SO4 ini. K2SO4 ini kan ada kation, ada anion. Nah, kationnya sama anionnya K plus sama SO4 kationnya ke K plusnya akan lari ke jadi dia akan pergi ke atas K plus ya. Nah SO4 2-minnya dia di katoda, ini kan katoda ya. Jadi ada dua kandidat, ion positif sama ion negatif pergi ke kutub yang berlawanan. Kemudian ada air. Nah, air kalau di katoda dia tereduksi. Air kalau di anoda dia teroksidasi. Jadi di sini H2O, jadi H2 anoda ya, jadi O2. Kemudian katoda menjadi H2.
Nah, sekarang Anda sudah punya kandidat potensial reduksinya di katoda apa saja pilihannya, di anoda pilihannya apa. Jadi ini di katoda kandidat potensial reduksi yang paling gede mana? Kalau di katoda apa tadi ada SO42 min kan? Ini 28 2 min ya kalau di reduksi 42. Ada potensial reduksi si H2O menjadi H2. Ini reduksi air ya. Ini reduksi air. Ini oksidasi air. Pak, saya harus hafal nggak reaksinya? Oksidasi air H2O menjadi O2. Reduksi H2O menjadi H2. Misalnya ini basah, kalau reduksi ini asam kalau oksidasi. Jadi ada penambahan asam kalau oksidasi. Kalau ini tambahkan basah. Ya. Nah, sekarang kita lihat katoda. Mana yang mungkin bereaksi dengan katoda? Kalau mau mengurangi potensial reduksinya mana yang lebih, yang harus paling positif, katoda harus lebih positif kan? Ya nggak? Atau negatif? Jadi bagaimana bisa mendapatkan potensial sel standar yang lebih positif? Kita harus menghasilkan potensial reduksi di katodanya positif dan potensial reduksi anodanya negatif. Biar sangat positif menghasilkan potensial sel standar. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita bandingkan kandidat yang di katoda sama di anoda. Katodanya ada S28 S42 berapa potensialnya? Plus 2,01. Oh, satunya ini dikasih datanya. Min 0,3. Kemudian di anoda. Anoda mana? Plus. Kemudian H2O. Ini berapa Pak? Ini 2,92 volt. Oke, sekarang kita lihat. Ini minus ya? Oh, positif ya? Ini minus. Kemudian ini minus. Positif. Nah, di sini kita menggunakan katoda PT. Katoda dan anodanya PT. PT, AU sama karbon kan inert ya. Jadi artinya dia tidak bereaksi. Oke, sekarang kutub positif kation akan dari ke kutub negatif akan ke positif. Katodanya akan tereduksi, anodanya akan H2O-nya akan teroksidasi. Jadi ini kandidatnya. Nah, sekarang mana yang paling positif? Yang ini ya. Oke. Kemudian anodanya couplet. Hah? Benar ya? Jadi kita bagaimana menghasilkan potensi, tapi yang harus dilihat di sini adalah potensialnya ya, dibandingkan. Jadi ada potensialnya yang paling positif, mana yang paling negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kandidatnya di anoda, anoda negatif positif ya. Oh, salah. Benar ya? Anoda larinya kalau elektrolisis anodanya negatif kan atau positif? Positif ya. Anodanya ini kutub positif,
katodanya kutub negatif. Gimana sih? Tadi baru bilang katoda negatif, anoda positif. Kan? Berarti ini anoda yang positif, ininya negatif. Berarti ini negatif, positif. Berarti ini kita balik ya. Ini jadinya harusnya ketukar ya. Makanya salah. Berarti ini SO42 min, ini H2O, H2 ya. Ini K plus ya. Ini ada yang ngomong sih. Benar nggak? Jadi ini saya balik ya. Ini katoda. Ya kan, kalau elektrolisis katodanya nih negatif, anodanya kutub positif. Kan tadi udah belajar ya. Berarti ini anoda ya, kembali ya. Nah, kembali ke sini. Berarti bukan ini ya. Berarti yang mengalami reaksi di katoda yang paling positifnya mana? Ini ya. Anoda yang paling positif yang mana? Yang paling negatif yang mana? Maka reaksi redo di katoda untuk larutan K2SO4 adalah air menjadi ini kebalik juga ya. Nah, ini kebalik. Ini minus 0,83. Air menjadi H2 kan? Ini air menjadi O2 ini berapa ini? Berapa tadi? 1,2. Nah, ini baru. Saya ulang ya. Tadi salah dari segi kutub positif negatif ya. Jadi katoda itu adalah negatif, anoda positif. Ya. Katodanya negatif, anodanya positif. Kenapa? Karena arah aliran elektron searah dengan arah aliran arus. Arus dari positif ke negatif, elektronnya juga masuk dari positif ke negatif. Nah, ion yang mengalami atau kation bermuatan positif itu akan pergi ke kutub negatif. Ion yang dari anion bermuatan negatif akan lari ke kutub positif. Kutub positifnya di sini adalah anoda, kutub negatifnya adalah katoda. Sedangkan air karena dia larutan, aqueous, dia bisa memiliki potensial reduksi, bisa mereduksi, bisa teroksidasi. Jadi dia memiliki potensial reduksi masing-masing. Nah, jadi selalu kalau dibilang larutan, pasti ada air yang masuk. Potensial reduksi air itu pasti dihitung, baik itu dia tereduksi atau teroksidasi. Nanti kalau ada namanya lelehan, nah kalau lelehan air nggak masuk. Jadi kalau kandidatnya yang dibilang lelehan, jadi yang kandidat H2O ini nggak masuk. Hanya K+ dan SO4 seperti itu. Nah di sini kalian harus bandingkan kandidat potensial reduksi yang masuk di katoda mana anoda, mana yang akan bereaksi di katoda maupun kandidatnya dari potensial reduksi yang paling positif untuk katoda cari yang paling positif. Nah ini cari yang paling negatif ya potensi. Jadi biar menghasilkan listrik dan spontan lebih cepat. Gitu ya. Nah di sini kita dapat air dua-duanya. Ya, jadi dapat air dua-duanya. Nah di sini kalau saya cabut arus listriknya mati, nggak bereaksi, diem. Jadi makanya nanti dihasilkan di sini adalah gelembung si H2 sama gelembung si H2 sama O2. Ini kan kutub apa tadi? Negatif kan? Ingat kalau dia kecil dia kutub negatif. Ini kutub positif. Berarti ini anoda, ini katoda. Berarti ini gelembung gas apa? Ini gas O2. Ini gas H2. Itu ya. Bisa saja jadi masuk ujian kayak gitu, gelembungnya gelembung apa gitu. Kan Anda di praktikum sudah ya melakukan ini ya? Sudah ya di praktikum elektrolisis apa kemarin? KI kan? Ya nggak? Elektrolisisnya kemarin itu KI kalau nggak salah.
Benar nggak? Nah, larutan ya, berarti ada H2O juga kan terbentuk. Nah, masalahnya waktu kalau nggak salah itu ada I-, jadi reaksi di katodanya itu air yang terreduksi ya, tambah 2 elektron. Ini dari potensialnya ya, menghasilkan gas A2 tambah OH-. Anodanya kalau nggak salah I2 menjadi I-, 2I- menjadi I2 tambah 2 elektron. Kalau nggak salah ini. Yang dimana Anda tambahkan OH- itu tambahkan basa apa tambahkan fenolftalin nih. Ya kan nanti berwarna pink. Yang itu menandakan di katoda ada reaksi reduksi air menjadi H2. Terus yang I2-nya ini ada tambahkan apa? Masih ingat? Lupa. Aldehid lah kalau nggak salah atau metanol. Pokoknya itu nanti jadi 2 fasa kan ya. Fasa I2 sama fasanya air. Dilakukan larut organik kalau nggak salah. Itu jadi 2 fasa. Itu menandakan di anoda. Jadi di anoda terjadi apa? Di anoda terjadi. Jadi kalau mau ngetes bisa ngetes ada H2 atau ada basa di dalam. Ya. Itu yang ada di katoda. Yang di anoda ada apa? Ya itu K2S. Jadi tesnya kadang orang tertipu kan K2SO4 kok bukan K2SO4 yang bereaksi yang terelektrolisis. Ternyata H2O-nya ya satu tereaksi, satu teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi kebalikannya seperti ini ya. Salah ini ya. Ini potensi reduksinya. Ini potensi reduksi. Kalau teroksidasi tadi ini reaksinya. Ini kok banyak yang terlempar-lempar ya, kasihan ya. Di Zoom. Ada Dava di sini atau Dava ada di sini? Ada, Pak. Naila, Naila jadi co-host ya. Kemudian reaksi alkoholisisi tidak hanya bergantung pada nilai potensial reduksi, tapi juga pada potensial lebih. Terus keadaan non standar. Keadaan yang tidak non standar itu kan berarti temperaturnya bukan 25 derajat Celcius, konsentrasinya bukan 1 molar, gitu ya. Kemudian tekanannya bukan 1 atm, sama jenis elektroda. Nah, potensial lebih itu artinya kalau kemarin yang misalnya dia ada asam atau ada konsentrasi yang berbeda gitu ya, atau dia bentuk KSP ada potensial lebih. Jadi dia memberikan potensial dari ini kan karena ada dari ion-ionnya ya ada di yang larut dalam. Jadi ada potensial lebih yang terukur. Meskipun potensial sel yang kita bisa dapatkan berapa nih? Potensial selnya berapa nih? 1 minus 0,83 volt, ya kan? Anoda paling negatif kan? Katoda paling positif. Minus 1,23. Benar ya? Minus dong. Ya. Artinya apa? Memang dia tidak spontan kan? Nah, pas dikasih listrik juga dia tidak bisa menghasilkan yang paling positif. Jadi belum tentu potensial sel standar itu positif. Tapi kalau kita masukkan sebagai kandidat, nah ini yang paling mungkin masuk sebagai yang paling lebih positif. Jadi mau nggak mau konsentrasinya harus keadaan standar. Kita harus mencari SL, bukan NO sel. Ya. Jadi konsentrasinya mungkin kita bisa ganti-ganti bukan 0,1 molar, bukan yang lain. Ini 0,1 molar kita belum masuk ke persamaan sama jenis elektroda. Terkadang elektrodanya bukan elektroda inert, elektroda sisinya apa yang kita mau pisahkan logam-logam. Oke.
Nah, di sini kita bisa menentukan muatannya tergantung arus dan waktunya. Jadi kalau kita colokan berapa menit gitu ya, ada 1 jam lebih lama, nah itu muatannya akan lebih besar ya, karena arusnya panjang, arusnya tetap tapi waktunya panjang gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kandidatnya kan tadi ya, si anoda adalah yang dipilih adalah yang paling negatif, katoda yang paling positif potensial reduksi. Sehingga yang menghasilkan potensial sel standarnya menghasilkan yang paling positif di antara kandidat kedua tersebut. Lebih mudah kemudian S28 lebih mudah tersebut daripada reduksi. Jadi kita harus mencari potensial reduksi, potensial sel standar yang lebih low. Sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, belum keperhitungan, masih nentuin mana katodanya, mana reaksi di katoda, mana reaksi di anoda. Ya, jadi kita dapat potensial sel standarnya bandingkan dengan potensial sel yang positif. Kalau kita pakai K plus sama min S28 ini terjadi kalau dia lelehan. Ya. Kalau dia lelehan kan air tidak masukkan ya. Nah, kemudian ini kalau H2O dikurangi O2 ini juga tetap negatif. Kita tadi dapatnya berapa? 1, minus berapa tadi? Minus 0,83 kurangi 1,23 kan? 2,06 kan? Jadi kalau kita masukkan lelehan K2SO4 lebih negatif dia dibandingkan larutan K2SO4. Tadi larutan K2SO4 kan H2O-nya ya, tereduksi dan teroksidasi. Jadi ini lebih positif. Jadi reaksi air membutuhkan listrik yang menghasilkan voltase lebih positif. Dan arus listriknya harus searah ya. Nggak boleh harus bolak-balik. Jadi kamu nanti kalau melakukan elektrolisis, lihat arusnya searah atau bolak-balik. Kalau bolak-balik hancur. Arah aliran elektron, searah aliran. Jadi penyetaraannya seperti ini. Jadi sudah tahu reduksinya, katodanya apa, adanya apa, terus kamu setarakan. Jadi 6H2O ditambah O2 tambah 2H2 menjadi OH tambah H plus jadi H2O ya. Jadi 4H2O. Baru di sini masuk ke stoikiometri. Jadi what is the role of K2SO4? K2SO4 kita sebut sebagai namanya elektrolit ya, larutan elektrolit. Dia tidak menghasilkan arus tapi dia bisa menghasilkan potensial dari reduksi dan oksidasi dari air ya. R plus dan SO4 membawa muatan through to the solution, without it no current can pass through solution. Jadi tanpa itu tidak ada arus yang bisa masih dihasilkan. Nah ini contoh lagi H2SO4. H2SO4. Ini baterai, ini arah aliran elektron. Kalau Anda suruh gambar ada arah aliran elektronnya, anoda ke katoda ya. Sama dengan yang apa namanya satu detik lampunya kalau bisa lihat di situ. Nah reaksi reduksi oksidasi ini juga ternyata air, tapi di sini reduksinya adalah H2. Jadi H2SO4 kita lihat kandidatnya apa? Plus kan, sama SO4 2 min. Ada air juga kan? Karena namanya larutan kan, solution. Nanti ada H2 menjadi O2 dan ada H2O. Tadi ini berapa? Minus 0,83 ya. Ini sering keluar soalnya. Ini udah apa? Ya, ini 1,23 volt. Sekarang H plus kan 0 ya. Ya kan? H plus menjadi H2 kan kemarin. H plus menjadi H2. Tambah 2 elektron. Nah, ini 0 volt potensialnya. Potensialnya 0 volt. SO4 tadi berapa?
Yo. Ini tadi itu berapa ya? 2,01 ya? 2,01. Kandidat di anoda apa? Anoda kan berarti positif. Katodanya negatif. Berarti kandidat di anoda adalah pasti H2O teroksidasi. Ini H2O tereduksi. Jadi H2O. Kemudian H plus sini ya, di katoda ya. SO42 di sini kan. Udah. Sekarang bandingkan potensi reduksinya. Ini berapa? Anoda 1,23 volt, SO42 2,01 volt. Ini minus 0,83 volt, ini 0 volt. Katoda paling positif, anoda paling negatif. Benar kan? Berarti reaksi yang terjadi, oksidasi adalah air, reduksinya adalah H+. Ya, karena ini adalah H plusnya ada 2, berarti 4. Kan reaksinya 2H+ menjadi H2 kan? Nah, kalau dia H2SO4 kan H plusnya 2. Jadi ini jadinya 2, 4. Dan ini 4 elektron. Seperti itu. Jadi reaksi standarnya kan H+, 2H+, tambah 2 elektron menjadi H2 kan kemarin. Nah, untuk satu H+-nya ini menghasilkan gas H2. Nah, untuk 2H+-nya ini berarti dikali 2 N4 menjadi itu ya. Jadi H2O teroksidasi dan H+-nya tereduksi. Seperti itu menentukan nilai katoda dan anoda. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Tadi kan bisa menentukan berapa muatannya ya, I kali T ya. Berapa jumlah arus kali waktu. Nah, kalau mau tahu berapa jumlah elektron yang terlibat, kita bisa dapatkan I kali T per F. Atau kita sebut Q per F ya. Nah, ini kita dapat mol elektron, bukan elektron yang terlibat, molnya. Berapa elektron. Nah, mol elektron ini biasanya kita dapat di sini. Di elektron yang terlibatnya itu. Nanti tinggal stoikiometri saja. Kadang di soal berapa tekanan gas, berapa mol O2. Berapa banding berapa kan? 1 banding 4 dengan elektronnya kan? Ya, contoh nanti ada soalnya. Oke, nanti ada soalnya saya kasih. Jadi mol elektron yang bisa Anda cari di sini adalah berapa arus kali waktu dibagi muatan per 1 molnya atau 8 Faraday. Nah, ini contoh elektrolisis tapi menggunakan lelehan. Kalau lelehan langsung NaCl saja, nggak pakai air ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan elektroda inert. Nah, langsung ke soal coba. Berapa kalsium yang dihasilkan dalam sel elektrolisis pada lelehan CaCl2? Kalau lelehan nggak ada airnya ya. H2O oksidasi, H2O menjadi O2 menjadi H2. Berapa Ca yang dihasilkan dalam gram? Kalau Ca yang dihasilkan pasti ini dalam gram. Nah, ini Anda harus konversi dulu ke second. Jadi cari dulu reaksinya. Reaksinya di katoda apa? Ca ya. Anodanya Cl. Sudah pasti karena tidak ada lagi yang lain kan, tidak ada air. Ini ke second. Cak. Di SMA Anda pasti dikasih rumus atau di bimbel. Masih ingat nggak rumusnya? Hah? W depannya. Betul kan? MR kali beda. Salah.
Lupa. Nanti kita lihat. Jadi di SMA sama di bimbel itu udah cara cepat. Nggak tahu prosesnya dari mana. Nah, prosesnya bisa dari sini. Nah, kita di sini kita sudah tahu reaksinya ya. Reaksi totalnya seperti ini kan. Ya. Kalau gas Cl2 ini kan Ca2 plus tambah Cl min kan sebenarnya. Nah, Ca2 plusnya tereduksi, Cl nya teroksidasi menjadi gas. Ya. Halogen itu kalau teroksidasi jadi gas. Nah, jadi seperti ini reaksinya. Nah, di sini Anda mau cari mol di sini atau mol di sini? Sama aja. Kita mau cari Ca-nya kan? Cari dulu mol elektronnya. Mol elektronnya sama dengan 0,452 ampere kali berapa menit? Berapa detik? 1,5 jam? Hah? 5.400 second dibagi 96485. Nah, berapa ini? Anda akan dapat berapa mol? Mau pakai 96.500 nggak apa-apa ya. 96.500. Berapa ini? Nol koma 025 mol. Ya. Mol elektron. Nah, 0,025 mol elektron ini sama molnya dengan ini, sama juga molnya dengan ini. Jadi Anda mau pilih yang mana? Kalau yang ditanya berapa mol Cl2, ini. Tinggal stoikiometri. Berapa mol Ca? Ya ini. Nah, Ca kan banding 1/2 kan? Nah, jadi dibagi 2. Ya. Karena mol elektronnya ada 2, di sini 1 kan? Ca-nya. Kemudian ya dapatlah molnya, kemudian kali AR-nya dapat gram C. Nah, kalau di SMA itu kalau nggak salah kali T ya per N di MR ya AR sorry ini kan I kali T kali AR per N kali N. Ini mol elektron. Bukan, ini N, ini jumlah elektronnya. Ini kan 2. Ya. Jadi beda ini. Ini mol elektron, ini elektronnya berapa? 2 kan? Jadi saya misalnya 0,452 kali 5.400, AR-nya berapa? 40 ya? Hah? Ca 40 kan? Betul? Dibagi 2 kali 96500. Sama kan? Ini kali ini bagi 96500 bagi 2 40. N ini loh. Yang kayak kemarin yang persamaan nerf. Ya. Nah, kalau di SMA dikasih rumus seperti ini. Cuman nggak tahu dari mana. Sebenarnya kan dari reaksinya ini. Sama nggak ini 0,5 gram? Sama ya? Jadi 0,452 ampere kali 5.400 apa namanya? Sekar kali 40 gram per mol kan? Ini kan sebenarnya kali 40
di 0,5. Gitu ya. Di ujian pasti ada ini. Cuman masalahnya satuannya mau keluar ya. Saya yang keluar ini. Halo. Dari internet. Ada di soal seperti ini. Saya pernah dengar, pernah lihat soal kuisnya. Ini masih merekam nggak masih? Ada suatu anak melakukan elektrolisis. Dia melakukannya selama sejam. Ada satu orang juga anak yang lain melakukan selama 1 hari. Kira-kira masa yang didapatkan lebih banyak yang mana? Hah? Kenapa? Suruh jelasin. 1 hari, kenapa? Hah? Karena harusnya kan tetap waktunya lama ya. Kan ini waktu kan sebagai pengakhir untuk menghasilkan massa CA yang paling banyak kan. Dan semakin lama berarti muatannya yang dihasilkan semakin banyak, semakin besar jumlah muatannya yang menempel di elektroda yang dihasilkan, gitu ya. Ada juga yang nanya, bisa nggak saya menghasilkan 0,5 gram CA ini dengan arus dan waktu yang sama menghasilkan massa yang lebih besar? Bisa? Saya ulangi pertanyaannya. Bisa nggak saya menghasilkan massa CA lebih dari 0,5 gram dengan waktu dan arus yang sama? Misalnya saya mau dapat 2 gram CA dengan arus dan waktu yang sama. Nggak bisa. Saya mau dapat 2 gram, tapi arusnya sama waktunya sama. Itu pertanyaannya, ujian. Bisa nggak? Dari bisa nggak? Siapa yang nggak bisa? Katanya nggak bisa. Siapa yang bisa? Nggak tahu itu nggak. Jawabannya nggak tahu. Saya dapat 2 gram. Kan untuk 0,452 ampere selama 1,5 jam saya running elektrolisisnya saya dapat 6,5 gram. Bisa nggak saya dapat 2 gram? Dengan arus dan waktu yang sama. Kan tadi mikirnya waktunya dilamain, arusnya dibesarin ya. Arusnya dibesarin atau waktunya dilamain. Nah sekarang saya mau arus dan waktunya tidak dilamain dan tidak dibesarin arusnya. Tapi dapatnya 2 gram. Bisa nggak? Hah? Apa? Siapa yang bilang bisa? Yang daring bisa nggak? Saya mau dapat 2 gram dengan arus dan waktu yang sama. Udah pernah belajar fisika kan? Udah pernah belajar listrik kan? Dibuat seri. Ini soal ujian, suruh gambar. Jadi kita bisa buat seri. Satu ini menghasilkan 0,5 gram.
Ini 0,5 gram. Jadi satu wadah elektrolisis bisa dapat massa yang sama. Kita buat seri, karena satu rangkaian elektrolisis dapatnya 0,5 gram pada waktu dan arus yang sama. Paham ya? Jadi buat rangkaian seri elektrolisis. Nah itu di perusahaan pemurnian logam, kalau mau dapatkan pemurnian logam dan irit arus, irit listrik gitu ya, arusnya kecil, waktunya sebentar, buat aja seri. Gitu. Ya, paham ya? Sumber arusnya satu kan? Cuman dia elektrodanya, ya itu juga nggak nyambung kan? Ini ada elektroda. Saya mau nanya, bisa ya? Asal bilang bisa. Kenapa harus direct? Sempat ada 5 pertanyaan waktu itu di elektrolisis. Yang pertama reaksi di katoda anoda, kemudian berapa masanya gitu ya. Kemudian yang tadi kalau misalnya apa faktor-faktornya memperbesar muatannya ya, arus dan waktu tadi. Kemudian yang keempat, bisa nggak kita pakai arus yang sama dengan waktu yang sama menghasilkan satu berapa gram gitu ya, waktu yang sama menghasilkan massa yang lebih. Sama yang terakhir arusnya arus apa? Arus arah kan. Kenapa harus arah kita pakai bukan arus balik? Karena aliran elektron sama searah dengan aliran arusnya. Itu ya, itu soalnya. Jadi lebih ke mengeksplor faktor muatan arus waktu ya dan berapa massa yang dihasilkan. Untuk ini ada yang mau ditanya? Ada. Oke, kita mungkin latihan-latihan perhitungan elektrolisis. Elektrokimia selesai. Sampai sini. Ya. Main latihan-latihan. Nah, silakan. Elektrolisis selesai ya. Jadi hari Kamis kita bisa, hari ini juga bisa masuk. Kita masuk ke organik. Berapa? Ada arus 0,8 ampere, Ag-nya 2,5 gram. Jadi Anda harus cari dulu berapa mol Ag, kemudian cari mol elektronnya kan. Jadi di sini Anda cari dulu berapa mol Ag, ya, cari dulu mol Ag, kemudian perbandingan prosesnya dapat mol elektron, kemudian Anda dapat arusnya, waktunya.
Tabel periodik punya kan? AG berapa? 17,9. Ya. Udah sering. Yang paling sering nanti kalian banyak ingat tuh AR logam 1A, logam 2A sama AR si apa? CLBRI itu halogen ya. Itu pasti. Yang lainnya mah jawabannya berapa? Mau elektronnya ini kan. Kemudian dikali dengan 96.500 dapat berapa kolom, kemudian nanti dibagi dengan arusnya. Nanti Anda dapat second rubah ke menit. 46,6 menit. Ya. Itu. Dapat nggak? Nih. Jadi bisa langsung ke sini. Jadi 25 gram dibagi AR-nya, dapat molnya, kemudian berbandingan dengan elektronnya ya. Yang ditanyakan bagi ketahui gitu kan. Kemudian kali 96485 dibagi molnya. Nanti ini coret-coret semua yang cara Brady ya. Coret. Mol elektron, kemudian bagi 0,8 ampere, terus dibagi 60 second. Dapat juga seperti ini. Jadi terserah Anda mau pakai 3 tahap seperti ini, dapat mol elektron, bandingkan koefisien, kemudian kali F-nya, terus waktu dengan ampere. Yang Anda dapatkan yang dicari adalah T mol elektron kali F dibagi. Oke, coba ini. Jawabannya berapa? Ada yang mau nanya nggak? Nanya aja. Ini yang terlibat berapa elektronnya? 2 ya. Ini tanda ini. Berarti AU12 tambah 2 elektron dan AU. Biasanya memang kalau logam itu dia pasti prediksi ya. Kalau dia leleh. Dicari mol elektronnya. Oh, yang ditanya arus ya. Berarti cari dulu molnya. Mol AU sama dengan 1 gram per 79 gram per mol. Berapa? Kemudian kali 2 ya. Didapat mol elektron. Terus kemudian nanti kali F bagi T. Berapa? Main-main di sini aja. Tapi kalau di perusahaan itu penting sekali nih. Kimia dasar. Ini orang kalau elektrolisis, mereka mau dapat logam yang murni lebih banyak kayak tadi arusnya di sama, waktunya sama, tapi di serikan. Jawabannya A. Ya. Soal Brady itu kayak gini, artinya dia langsung itu gitu.
ada apa reaksinya apa, diagram selnya kayak gimana. Ya, ini 0,25 ampere dan dikasihnya soal-soal yang dimana dia konversi satuan ya. Nah, kan mol elektron itu apa Faraday itu Faraday itu coulomb per mol elektron. Ini arus. Oke. Ini juga bisa Anda cari berapa gram logam barium dapat dihasilkan dari lelehan. Jawabannya A ya. Wajar. Saya mau ke soal ujian soalnya. Soal ujian ya. Soal ujian nggak mungkin PG lagi. Dulu saya soal ujiannya itu kimia dasar PG. Tapi harus dibuktikan caranya. Sama aja. Itu saya kuliah. Benar 0,64. Kayaknya 30 menit. Namanya apa sih BA ya? 1:2 ya. Ya kan? Kamu cari dulu mau elektronnya 1080 ampere dibagi dengan 6500. Nanti baca soal petunjuk soalnya baik-baik, apakah F-nya pakai 9500 atau 948. Dapat ini, kemudian kamu akan dapat. Ya. Dah? Dapat Safira? Hah? Iya. Dapatnya 0,64 gram. Waduh. Ada nggak? Ada. Nggak nyampe. Gila. Tadi ada bunyinya. Hah? Emang di bawah Pak tadi. Hah? Yang ini emang copot. Yang mana ini? Yang ini. Iya. Dan ada? Kok tiba-tiba hilang? Ketendang ya tadi ya? Mau daring lagi. Ayo absen dibuka ya.
Enggak, masalahnya sudah bisa. Tadi bisa ya? Ada nggak? Jumlah. Panggil teknisinya ya. Baterainya mana? Oke. Zoom dulu ya sedikit. Tuh. Itu sih. Nah, slide yang Anda lihat ini adalah pemurnian tembaga ya. Di zoom, lihat di zoom. Ada apa-apa kok dia ini sendiri. Bisa. Sudah. Keluar lagi. Loh. Kelihatan? Ini nggak kelihatan. Oh itu ya, F5 itu. Apa duplikat itu ya? Ternyata apa ya? Bukan saya. F5 apa? Tip F5 ya? Nah. Nadif. Nah. Ini kan potong ya? Jadi kecil. Tadi kenapa itu? Sekali lagi udah. Udah tadi ya? Coba itu. Ini ada gambar teks. Langsung pakai sharing. Share screen. Nah, udah Mbak, baru datang. Kasih. Yang daring masih dengar? Nah, ini adalah salah satu contoh pemurnian tembaga di perairan. Jadi di sini ada banyak logam. Kalau kalian lihat di sini ada logam Fe, Zn, Nah, di sini kita mau memurnikan tembaga dengan cara elektrolisis dengan anodanya dan katodanya menggunakan Cu. Jadi nanti Cu-nya itu di katodanya akan reduksi banyak, di anodanya tergerus. Jadi di sini kalau kita lihat kan Cu itu mudah tereduksi ya. Jadi kalau dia mudah tereduksi, kan potensial selnya berapa sih? 0,34. Sangat positif. Ya. Nah, dia menggunakan katode anoda itu Cu. Nah, di sini dia menggunakan potensial reduksi yang negatif semua nih, Fe, Zn, H plus 0 kan? Coba lihat potensial reduksinya Zn berapa? Kan dia negatif pasti kan?
Potensial reduksinya si Fe kalau di layar vokal kan juga masih lebih kanan kan dibandingkan si Cu kan. Jadi dia masih pasti negatif. Oh, saya nggak hafal juga, pasti minus. Potensial reduksinya si Cu SO4 SO42 tadi berapa? Hah? 2,01 volt. Minus nggak? Nggak ya? Potensial reduksinya H plus? Oh. Nah, kalau dilihat di sini yang mengalami reduksi siapa? Kalau di katoda kan kandidatnya ada Cu, ada Fe, ada Cu2 plus kan? Ya, kan yang tadi ion positif akan ke katoda, ion negatif ke anoda kan? Ya, sama siapa lagi? H plus bisa ya? Betul? SO42 masuknya di sini ya. Air gimana air? Ya, ini berapa tadi? 2,01 volt ya. Nah, kalau kita lihat mana ini 0,34. Ini negatif, ini negatif. Tadi apa? ZN ya. Ini 0. Betul? Nah, kalau kita lihat mana yang lebih positif? Ini ya. Ini mana yang lebih negatif? Hah? Air. Tapi Cu juga bisa teroksidasi. Kenapa? Karena kan katoda, anoda. Anodanya kan Cu. Jadi Cu juga sebagai kandidat masuk di anoda. Karena anodanya juga masuk ke Cu. Kenapa? Karena harusnya SO4 saja sama H2O kan? Ternyata Cu juga bisa menjadi kandidat karena dia menggunakan anoda Cu, bukan anoda inner kan? Kalau tadi kan anodanya PT, karbon atau auna, ini Cu. Nah, makanya Cu juga potensial reduksinya diperhitungkan di anoda. Nah, yang paling negatif mana? Cu juga kan? Jadi reaksi di katoda itu Cu2 plus tambah 2 elektron. Reaksi di anoda Cu tambah 2 elektron. Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Jadi Cu yang teroksidasi, Cu juga tereduksi. Ya, nanti dia jadi Cu2 plus. Ya sama kayak sel konsentrasi ya. Jadi ada ini. Jadi yang tereduksi dia akan semakin besar, yang Cu-nya teroksidasi tergerus. Jadi reaksinya sebenarnya Cu tereduksi sama Cu teroksidasi. Zn, Fe malah yang lain aja. Nah, ini kita bisa murnikan. Di sini ada masa katoda, ada masa kan katoda sama anoda kan ada masanya berapa sebelum digunakan. Nanti ada saat kita langsung elektrolisis ini akan ada masa katoda plus Cu kan. Nah, kita bisa dapat Cu-nya. Cu murninya kita ambil untuk dianalisis. Jadi nanti dapat masa katoda plus Cu dikurangi masa katoda saja. Nanti kita bisa dapat berapa Cu-nya ya, berapa gram Cu-nya. Bisa juga dengan yang tadi, yang apa? I kali T kali AR per NS tadi ya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini kita bisa bandingkan. Secara kualitatif, secara teoretik kita bisa dapat, secara eksperimen kita juga dapat gram Cu-nya berapa.
Ya, ini kita bisa dapat dari eksperimen, dari massa elektroda dikurangi dengan massa elektroda plus CU dikurangi massa elektrodanya. Gitu ya. Itu secara eksperimen kan kita dapat begitu. Teoritisnya kita bisa dapat dari berapa arus kali waktu dibagi NF. Nah, nanti kamu bisa dapat persen hasil. Masih ingat nggak persen hasil? Eksperimen dibagi teoritis kali 1%. Jadi persen hasil massa yang ditimbang massa CU yang yang dalam elektroda dibagi massa CU yang muatan. Pokoknya yang teoritis kali 100%. Karena ini teoritis, arus waktu kita sudah tahu kan? Nah, berapa massanya? Nanti persentualan kembali CU-nya kamu bisa dapat. Oh, saya dapat CU-nya kadarnya berapa persen? Seperti itu. Kadarnya 100%. Nah, bisa tentu ya nggak bisa. Biasanya 99,9%. Itu ya dari air laut itu. Paham ya? Jadi kamu bisa dapat misalnya di air laut kamu menentuin logam CU, kamu pakai elektroda katoda anodanya CU ya. Kemudian kamu nanti aliri arus pada waktu sekian gitu dengan metode elektrolisis. Nah, di situ kamu dapat masanya, kamu hitung, nah, di katoda anodanya ada elektronnya, nah, logam CU-nya berapa kamu dapat yang dihasilkan. Nah, di situ kamu dapat massa CU yang teoritis berdasarkan muatannya. Nah, yang melengkap di sini itu kamu timbang massa elektrodanya berapa dulu awalnya, ya. Kemudian nanti ada massa katoda plus CU dikurangi massa katoda, itu adalah gram CU yang kamu dapatkan secara eksperimen. Nanti eksperimen dibagi teoritis kali 100%. Nah, itu nanti kamu bisa tahu cara pemurnian logam. Ya. Paham? Jadi kalau menggunakan elektrodanya logam itu sendiri, dia itu bisa teroksidasi. Banyak di soal contoh kayak gitu. Oke, ini sudah ya. Ini AG. Contoh-contoh saja. Manakah yang spontan? CU AG plus, CU2 plus, AG. Ini pasti tidak spontan. CU-nya kan harusnya tereduksi, AG-nya teroksidasi. Ini malah CU-nya tereduksi. Spontan dilihatnya dari apa? Delta G-nya, ya. Dilihat delta G-nya. Ini kita lihat manakah yang spontan, ini potensial reduksinya ada. Kemudian apa namanya? Kamu masukin aja mana katoda, mana anoda. Lihat katoda yang mana? Ini kan? Ini anoda kan? Jadi kamu masukkan potensialnya si CU dikurang. Arti ini potensialnya si AG. Itu ya. Nah, ini tinggal mana yang katoda, mana yang anoda, mana yang reduksi, mana oksidasi. Ini reduksi ya. Ini oksidasi dari potensial sel reduksinya, potensial reduksi. Ya. Nah, di situ kamu bisa lihat, masih ingat kan kalau potensial selnya positif, delta G-nya negatif, K-nya lebih besar dari 1 kan? Nah, seperti itu. Jadi yang spontan yang ini. Nah, spontan CU-nya teroksidasi. Hitung delta G dalam kilojoule. Manakah reaksi spontan pada keadaan standar? Ini elektron yang terlibat ada 2 ya. Jadi kalau min NFE kan delta G itu min N F N0 sel ya. Dia dapat berapa delta G? Nah, dimasukkan nilai K. Nah, tadi ya, kalau nilai K ini N, F, potensial sel standar per RT-nya. Masih ingat yang 96485 ya?
Dari persamaan Nernst, NO sel sama dengan RT per NL ln K ya. Ini ya, mari. Minus, positif, positif. Kalau R-nya 8,314 joule per mol Kelvin, T-nya 298, F-nya 96485. Ini kita bisa masukkan jadi 0,0257 ya. Ya nggak? Jadi 0,0257 per N ln K. Seperti itu. Tinggal latihan aja kali ya. Ya, jadi tinggal latihan saja. Ini juga, nah ini kalau soalnya dari notasi sel. Kalau kamu dari notasi sel, kamu harus tahu yang ini pasti oksidasi ya. Ini reduksinya ya. Jadi tinggal Anda masukkan mana reduksi, mana oksidasi. Jadi terkadang soalnya tidak runut kayak biasa gitu, kayak soal-soal biasa. Dikasih notasi sel saja, langsung kamu harus tahu reaksinya. Dan seperti ini. Kemudian nanti langsung untuk cari potensial selnya, kemudian cari potensial sel standar, potensial sel standar sama potensial. Coba yang di bawah. Ini bedanya hanya konsentrasinya ya, jadi tinggal ganti aja ini 0,5, ini 0,1. Ini 1. Gitu kan? Pokoknya 0,90. Terkadang di perusahaan itu kita langsung mengukur seperti ini, menentukan seperti ini, langsung persamaan harus gitu ya. Bandingkan kalau konsentrasinya saya rubah begini itu gimana? Kalau konsentrasinya saya rubah bagaimana? Kita masih dapat potensial atau tidak? Gitu ya. Masih spontan nggak ini reaksinya? Ya, tadi bisa hitung delta G, bisa hitung delta bisa pakai SL-nya. Ya. Karena sekali kaitannya dengan termodinamika ya. Kalau reaksi-reaksi tersebut ada delta S sama delta H-nya. Ya juga. Berapa arus yang harus diberikan untuk menghasilkan 3 gram AU? Nah, ini sama aja 22 ampere. Ini saya pernah kasih soal ke anak olimpiade ya, dia langsung pakai kalkulator, lebih 10 detik sudah dapat. Karena ini kan cuma AU itu 3 plus ya, jadi elektronnya 3, jadi tinggal masukkan saja dari ini tadinya elektron I apa tadi dari W sama dengan I kali T per NS kali AR ya. Kita tahu AR-nya AU itu 79 ya, kemudian ini 3 gram, ya tinggal masukin saja di sini. Inisialnya apa? Harus kan? 22 ampere. Jadi kadang ditanyanya masanya, nah kalau dia bentukannya adalah apa namanya tadi, misalnya Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron, ya, misalnya ini ditanya bisa dicari tekanan. Kalau tekanan kita bisa pakai PCNRT, selama ada molnya pasti hubungannya di tekanan. Bisa dicari tekanan. Jadi berapa tekanan di gas Cl2, berapa tekanan di gas H2. Selama volume wadahnya tetap, molnya kita bisa cari, waktu temperaturnya kita bisa tahu. Nah ini contoh, ini ujian 2 tahun. Silakan. Ini soal ujian 2 tahun lalu. Dari Kamis kita masuk kimia organik ya. Videonya sudah ada, Anda bisa cek di EduNext atau MT.
Jadi satu bab lagi kurang lebih ya 3 pertemuan selesai. Agak elektroda plastika dicelupkan dalam larutan asam beta yang dialirkan gas H2 dengan baterai terhubung dengan krom. Jadi ada platina, isinya asam asetat. Kemudian ada krom, isinya CrCl3. Berarti sel kota ya, bukan elektrolisis. Kalau asam, pasti H plusnya ya, yang bereaksi. Anoda Cr, pasti Cr. Nah, di sini ada krom, ada asam. Cuman bedanya adalah kita lihat di sini. Mana yang mengalami katoda anodanya jadi potensial reduksinya kan? H plus kan 0 ya. Cr3 plus 0,71 kan? Berarti katodanya adalah H plus. Ya kan? Namanya asam itu pasti kalau dia terurai jadi H plus dan anionnya kan? Nama apa konjugasinya? Bahasa konjugasinya. Kan? Katodanya adalah plus, anodanya itu minus 0,1. Mahasiswa itu pasti bingung, kok potensial reduksinya cuma satu diketahui. Ya kan? Potensial reduksi yang diketahui hanya Cr. Ya nggak? Jadi bingung mana katoda mana anoda. Padahal di situ ada asam. Asam itu H plus, potensial reduksinya 0. Kamu kan bisa tahu potensial selnya 0. Ya, tinggal 0 volt dikurangi minus 0,71 kan? Sama dengan 0,71. Tuh, jadi kuncinya kadang di tipunya potensi reduksinya tidak diketahui, padahal itu ada asam. Asam itu ada H plus. Mikirnya ke sana sebenarnya. Jadi dapat potensi reduksinya 0. Oh. Nah, di situ kamu bisa tahu H plusnya. Terkadang mahasiswa juga menuliskan asam asetat itu ditulis total gitu. Jadi CH3COH, padahal H plusnya saja kan. Jadi nggak usah kan H plusnya yang bereaksi. Mutasi selnya karena di sini anodanya menggunakan Cr kan. Katodanya pakai platina. Tahu dari mana elektroda ini platina adalah katoda? Tahu dari mana ini anoda? Ya, karena yang mereduksi adalah katoda, yang mengalami oksidasi adalah anoda. Jadi kita sudah tahu ini. Nah, ini Cr3 plus jembatan garam asam asetat. Jadi kalau dibaca soalnya itu pusing. Ya, satu Anda tidak tahu potensi reduksi satunya, satu Anda tidak tahu mana yang menjadi katoda, mana anoda. Padahal bisa dilihat dari potensi reduksi. Dan katoda itu konsepnya adalah tempatnya reduksi, anoda adalah oksida. Ya, jadi ini katoda, ini anoda. Soal 2 tahun lalu. Itu potensial sel standar 0,71. Ya. Jeleknya kalau salah reaksinya salah semua ke bawah. Ya. Waktu saya koreksi ada yang langsung 0,71, ini kosong. Jadi ini kosong, ini nggak diisi, ini nggak diisi, tapi di sini dia jawab 0,71. Ya, saya identifikasinya mahasiswa ini hanya tahu potensial sel standarnya harus positif. Ya kan?
Jadi tulis 0,71 dan dia tidak tahu ada yang lain gitu ya. Dia cuma tahu ada potensi reduksi 0,71, 0,71. Paham? Sekarang cari pH-nya. Sini ada Ka-nya. Pasti pakai SL kan? Nah, di sini SL-nya berapa? Dikasih tahu. Oh, ternyata Anda pakai Ka dulu. Ya, pakai biasa. Reaksi standar. Jadi kalau misalnya tidak diketahui potensial sel yang terukur, berarti Anda pakai penentuan pH asam lemah biasa. Ini kan ada Ka-nya. Kan asam asetat itu korelasi dengan air H3O+ dan CH3CO- sama aja kan? CH3 COOH bereaksi sama air menghasilkan CH3 COO- plus H3O+. Ya, kamu dapat pH-nya. Kadang orang pakai cari H+-nya harus ada potensial selnya dulu kan. Nah, ini belum tentu. Jadi membuat Anda itu jangan terpaku terhadap harus ada potensial sel baru ikut cari pH. Ya kalau nggak ada pakai pH biasa penentuannya. Selama ada Ka-nya. Ketetapan ionisasi asamnya. Nah baru pas di sini tentukan potensial sel galvaninya. Berarti ini cari SL. Ya kan? NO sel min RT plus NF ln Q. Nah di sini kembali lagi ke reaksi total. Reaksi totalnya jadi apa? Ini harusnya kali 2, ini kali 3 kan? Ini jadi 2Cr tambah 6H plus tambah ini 6 elektron jadinya kan? Betul? Ya, kemudian dia menjadi 2Cr3 plus tambah 3H. Nah ini sama ini jadi produk, ini reaktan. Ya, jadi nanti kamu buatnya seperti ini. Jadi apa namanya pH apa yang gas menjadi tekanan, kemudian konsentrasi Cr3 plus dan ini H plus. H plusnya kamu dapat dari sini kan? Ya, pH-nya 2,87 berarti H plusnya 10 pangkat min 2,8. Ini masukin potensial sel. Jadi jangan terpaku harus ada potensial selnya, ternyata cari pH-nya dulu. Bisa juga dari potensial selnya cari pH. Ada yang belum paham? Hanya waktu ya, jadi saya mempercepat jawaban. Yang dari ada pertanyaan nggak? Jangan lupa absen. Halo yang daring. Oh ya, saya butuh waktu 5 menitan lagi ya. Ada soal yang hanya 10% mahasiswa yang benar. Contoh seperti ini. Ini diaplikasikan di KIDAS 2A 10% yang benar. Jadi salah semua kebanyakan. Pada temperatur 25 derajat, sebuah sel galvanik diusut dengan elektron kobalt tercelup dalam larutan kobalt, nitrat, dan elektron nikel yang tercelup pada nikel. Berarti ada nikel, ada kobalt kan? Di dalam larutan nikel sama kobalt. Tentukan potensial reduksi. Pusing nggak? Biasanya potensial reduksi itu diketahui kan? Ini tanya. Biasanya potensial reduksinya yang diketahui buat cari potensial sel standar.
Ini potensial reduksinya ditanya. Nggak ada yang jawab sama sekali, cuma 10%. Ya kalau potensial reduksi kan padahal gampang sekali. Ini 2 plus tambah 2 elektron menjadi Ni kan? Ya nggak? Potensial selnya gimana? Potensial reduksinya Ni berapa? Ada yang jawab minus 0,25. Sudah. Padahal diminta potensial reduksi. Ini potensial reduksi standar. Beda ya? Ini potensial reduksi standar. Ini potensial reduksi. Sama halnya penentuannya dengan S-cell dengan NO-cell. Jadi NO-cellnya adalah potensial reduksi standarnya, potensial selnya yang dicari potensial reduksi. Untuk reaksi reduksi. Hanya 10% satu ITB yang benar. Karena nggak tahu ini jadi 1 per Ni2 plus. Karena Ni solid kan. Ya. Tidak harus potensi reduksi, malah potensi reduksinya ditanya. Tapi bukan standar. Jadi ini konsepnya bagus. Kenapa melihat mahasiswa itu tahu standar mana yang tidak. Dengan masih memakai konsep persamaan Nernst. Gitu ya. Dosennya saja tertipu. Karena dia pasti milihnya 0,25 minus 0,25. Tapi dibilang, apa? Jadi karena konsentrasinya juga diketahui, gitu ya. Konsentrasinya kan diketahui. Ini mahasiswa pasti mau langsung pakai ini kan. Tapi kok potensi reduksinya nggak ada, gitu ya. Dia mau langsung 2 reaksi, padahal ini satu reaksi. Gitu ya. Itu yang saya pada kan bedakan potensial standar sama potensial bukan standar. Dan dia potensi reduksi ya potensial seperti itu yang itu yang sulit katode kan tadi ya katode ini. Jadi awalnya salah. Bohong.